Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Salah satu dari pasukan itu langsung memberikan perintah, namun semua tubuh mereka tidak mampu membuat gerakan apapun dan hanya bisa menerima serangan dengan pasrah. Puluhan praktisi dari Sekte Iblis Neraka tanpa sempat bisa melawan langsung menjadi kabut darah. Pasukan yang berada di dalam Sekte Iblis Neraka sangat terkejut melihat kejadian ini, karena belum sempat ada terjadi pertandingan seni bela diri. Tahu-tahu semua pasukan yang berjumlah puluhan orang itu sudah tewas. Segera salah satu pasukan itu memberi kabar kepada Patriark Sekte Iblis Neraka. Salam Patriark, saya datang memberi laporan bahwa sekte sedang diserang oleh orang-orang yang memiliki kekuatan mengerikan. Maksud kamu, Patriark, pasukan elit yang berjumlah puluhan orang yang menghadang 2 orang. Langsung tewas ketika diserang menjadi kabut darah tanpa ada perlawanan sedikitpun. Apa? Panggil seluruh tetua tingkat tinggi untuk membunuh 2 orang keparat itu. Tapi baru saja Patriark Sekte memberi perintah, beberapa tetua tingkat rendah masuk ke aula dengan wajah pucat. Patriark, gawat! Melihat beberapa tetua tingkat rendah yang langsung masuk dan berteriak, membuat Patriark Sekte Iblis Neraka menjadi marah, dan wajahnya menjadi merah. Dia pun membentak. Katakan dengan jelas, tidak perlu berteriak. Tetua tingkat rendahan yang masuk itu menjadi takut, dan tubuh mereka gemetar dan langsung jatuh berlutut. Patriark, tiba-tiba hampir semua murid sekte kita berteriak menjadi gila, ada yang langsung tewas, ada yang menjadi gila sembarangan menyerang, seakan-akan tidak mengenal orang lain. Patriark Sekte Iblis yang biasanya mendominasi menjadi terkejut, karena ada kejadian aneh seperti itu di sektenya. Coba jelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Kami tidak tahu Patriark. Beberapa tetua tingkat rendah langsung menjadi kabut darah ketika menjawab pertanyaan dari Patriark Sekte karena Patriark Sekte tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Panggil tetua agung dan perintahkan untuk menangani masalah murid sekte. Pasang formasi pelindung sekte sekarang juga. Karena masalah murid sekte ini, Patriark Sekte Iblis Neraka merasa ada keanehan. Karena itulah dia perintahkan untuk mengaktifkan formasi pelindung sekte yang biasanya tidak pernah aktif selama puluhan tahun ini. Sementara itu, Chen Wen yang sudah ada di langit Sekte Iblis Neraka bersama Pek Hou masih tampak tenang. Chen Wen mengeluarkan Xian Long, Phoenix dan Kilin dari dunia jiwa. Tuan muda, kalian bersiaplah, kita akan menghancurkan sekte aliran iblis ini. Siap Tuan muda. Ketiganya langsung bersiap-siap. Energi spiritual langsung beredar ke sekeliling tubuh mereka. Saat ini Sekte Iblis Neraka sudah mengaktifkan formasi pelindung mereka yang dapat dikatakan sangat kuat, karena praktisi yang memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir pun tidak akan mampu menghancurkan formasi sekte ini. Chen Wen tiba-tiba mengaktifkan energi spiritualnya dan tiba-tiba seluruh tubuh Chen Wen memancarkan energi petir. Seluruh tubuh Chen Wen mulai bertransformasi. Rambutnya menjadi berwarna biru, pupil matanya juga berwarna biru. Chen Wen mengaktifkan elemen petirnya. Yang paling mengesankan adalah sepasang sayap petir yang sangat indah tapi terlihat sangat mengerikan. Satu tangan Chen Wen menunjuk ke arah formasi Sekte Iblis Neraka. Sebuah energi bagaikan laser melesat menghantam formasi pelindung Sekte Iblis Neraka. Fungsi pelindung Sekte Iblis Neraka tidak mampu menahan serangan Chen Wen yang sudah setara dengan ranah Raja Surgawi Keabadian tahap ketiga. Chen Wen masih mengaktifkan elemen petirnya sudah meningkatkan kekuatannya sampai sejauh ini. Apalagi dia mengaktifkan konstitusi tubuh sempurna, maka kekuatannya hampir bisa mengimbangi satu ranah penuh. Penghuni Sekte Iblis Neraka menjadi sibuk ketika formasi sekte hancur. Kali ini, bahkan Patriark Sekte Iblis Neraka pun sangat terkejut. Panggil leluhur sekte. Patriark Sekte Iblis Neraka tahu, siapapun yang sanggup menghancurkan formasinya, maka kekuatan musuh sudah pasti melebihi kekuatannya.
Aku sudah di sini, segera panggil para pasukan dari dunia langit, baik leluhur. Bersama puluhan tetua Sekte Iblis Neraka, serta ribuan murid Sekte Iblis Neraka, mereka menembakkan energi mereka ke langit untuk mengirimkan energi bantuan kepada praktisi dunia langit. Chen Wen tahu kalau itu adalah energi pengundang pasukan dari dunia langit, dia hanya melirik saja, karena dia tidak takut, biarpun pasukan dari dunia langit akan datang, mereka akan langsung ditembak menggunakan senjata panah. Chen Wen berteriak kepada bawahannya untuk segera menyerang, sayap Chen Wen terbuka lebar dan langsung melesat ke bawah. Chen Wen membuat senjata tongkat petir menggunakan energi spiritualnya kemudian mengayunkannya menghantam sekte aliran iblis. Puluhan bangunan sekte iblis neraka langsung hancur, ratusan tetua dengan ranah kaisar langit keabadian tahap akhir melesat ke langit dan menyerang Chen Wen serta bawahannya. Tapi mereka semua seperti semut di hadapan kekuatan absolut, dalam serangan 4 bawahan Chen Wen, para tetua serta patriark dan leluhur sekte iblis langit bertahan beberapa detik saja, dan akhirnya berubah menjadi kabut darah. Chen Wen juga tidak kalah garangnya. Setiap sapuan tongkat petirnya maka akan terdapat puluhan praktisi yang menjadi kabut darah. Kelima orang ini tidak perlu mengeluarkan seni bela diri mereka, karena kekuatan mereka jauh dari kekuatan musuh. Sekarang, kalian bisa masuk untuk menghancurkan sekte iblis neraka, dan pasukan yang memegang senjata panah silahkan arahkan ke langit, karena sebentar lagi, portal dari dunia langit akan terbuka dan perintahkan tembak. Begitu transmisi suara dikirimkan oleh Chen Wen, dari sekeliling sekte iblis, keluarlah pasukan yang berjumlah jutaan dari sekte aliran putih menyerang sekte iblis neraka yang saat ini sudah pora-poranda. Serang, bunuh, hancurkan sekte iblis. Saat jutaan pasukan gabungan dari 20 sekte menyerbu sekte iblis neraka, di atas langit sekte iblis, tiba-tiba langit bergejolak. Suara-suara dentuman terdengar dan menggetarkan langit. Banyak lubang-lubang muncul di atas langit. Pasukan yang dipersenjatai dengan senjata panah langsung menembakkan anak panah mereka ke langit di mana lubang-lubang itu terbuka. Kali ini, bukan hanya di daratan, namun di langit pun terdengar suara-suara dentuman dahsyat. Para praktisi pendukung sekte iblis neraka yang juga merupakan praktisi iblis yang ada di dunia langit berusaha membuka lubang spasial untuk pergi menuju dunia bawah. Tapi serangan anak panah yang dibuat menggunakan ukiran formasi membuat lubang-lubang spasial yang secara paksa akan dibuka langsung meledak. Ledakan itu sangat kuat, sehingga banyak menyebabkan luka parah pada praktisi iblis dari dunia langit. Tapi banyak juga lubang-lubang spasial yang berhasil terwujud dan mengeluarkan praktisi dengan tubuh raksasa serta tubuh yang penuh dengan aura haus darah. Biarpun begitu, pasukan pemanah tidak peduli. Mereka juga menembaki para makhluk raksasa yang berasal dari dunia langit. Para makhluk raksasa yang merupakan klon para praktisi dari dunia langit tidak bisa benar-benar mengabaikan kekuatan tembakan anak panah yang diukir dengan formasi, karena kekuatan ukiran formasi sudah mencapai tingkat tinggi dan yang mampu melukai klon-klon para praktisi dari dunia langit. Sebagian makhluk raksasa itu berhasil turun dan menyerang praktisi gabungan 20 sekte aliran putih. Chen Wen yang melihat kejadian itu menjadi marah bersama 5 bawahannya. Chen Wen memerintahkan mereka untuk membunuh para praktisi dari dunia langit. Xian Long, Pek Hou, Phoenix dan Qilin, bunuh para praktisi yang berasal dari dunia langit dengan kekuatan penuh kalian. Siap Tuan Muda. Biasanya hewan iblis ras penguasa seperti mereka menyerang musuh sangat jarang menggunakan kekuatan penuh, namun dengan perintah Chen Wen, mereka mengaktifkan tubuh asli mereka dan berubah wujud menjadi wujud asli mereka. Gemuruh suara gerakan hewan iblis ras penguasa yang berwujud raksasa menggetarkan daratan. Sedangkan Chen Wen yang melayang langsung mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya sepenuhnya, karena kali ini ada klon praktisi dunia langit yang telah mencapai ranah Raja Surgawi keabadian tahap ke-6. Kekuatan ini sudah setara dengan kekuatan patriark sekte dewa agung yang dilawan oleh Chen Wen beberapa waktu yang lalu. Konstitusi tubuh sempurna, aktifkan. Kali ini tubuh Chen Wen yang telah berevolusi bertambah dengan sayap yang terbuka lebar sepanjang 15 meter,
sayap itu terbungkus energi berwarna kuning keemasan dan juga terdapat kilatan-kilatan petir di sekelilingnya. Sebuah pedang yang memancarkan aura keagungan juga keluar dari cincin penyimpanan Chen Wen. Pedang naga penghancur. Chen Wen melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung menyabetkan pedangnya ke salah satu klon praktisi dunia langit yang memiliki ranah Raja Surgawi Keabadian tahap 6. Seni pedang kehancuran lautan. Sabetan Chen Wen dengan pedangnya dari bawah ke atas secara miring menuju klon praktisi tersebut. Seberkas energi spiritual raksasa berbentuk pedang raksasa menyilang dari bawah ke atas melesat sangat cepat menuju praktisi dunia langit. Klon praktisi itu yang melihat serangan Chen Wen yang tampak sangat ganas menyeringai, dia pun mengeluarkan pedang raksasa dan mengalirkan energinya lalu menyabetkan pedangnya menghadang serangan Chen Wen. Keduanya sama-sama terpental, namun tidak ada luka sama sekali, karena ini hanya serangan permulaan atau bisa dikatakan serangan penjajakan. Saat ini klon praktisi iblis yang berasal dari dunia langit sedang melayang dengan Chen Wen dengan tubuh konstitusi sempurnanya yang telah aktif di depannya. Keduanya saling tatap, kalau dilihat dari jauh, pemandangan ini sangat kontras, karena yang satu memiliki tubuh setinggi 15 meter, sementara lawannya yang berada di hadapannya hanya memiliki tinggi 175 cm, hanya saja sayap Chen Wen membentang hingga mencapai 30 meter. Pertarungan keduanya pun menjadi intens, membuat banyak retakan-retakan di ruang kosong ketika energi keduanya berbenturan. Pedang naga penghancur memegang peranan penting, karena dari pedang itu keluar energi spiritual yang besar untuk membantu Chen Wen menghadapi lawannya. Dataran wilayah barat Dongting bergetar sangat intens, semua praktisi yang berada di wilayah ini semuanya dapat merasakan getaran pertempuran antara Chen Wen dan praktisi dari dunia langit. Sedangkan beberapa praktisi dari dunia langit yang berhasil keluar dari lubang langit terus-menerus sibuk menenahan serangan anak panah yang datang menyerang mereka bagaikan hujan. Chen Wen juga telah mengeluarkan seni bela diri kehancuran lautan sampai beberapa kali, namun lawannya juga bukan sembarang praktisi, karena lawan Chen Wen memiliki seni bela diri yang mampu menghadang setiap serangan teknik bela diri Chen Wen. Setelah bertarung selama 5 jam, keduanya mengalami luka-luka yang lumayan, tampaknya keduanya masih seimbang. Kekuatan lawan Chen Wen kali ini sedikit lebih baik daripada Patriark Sekte Dewa Agung. Sambil menyeka darah di sudut bibirnya, Chen Wen mengumpat dalam hatinya. Aku tidak menyangka kekuatan keparat ini sungguh lebih kuat daripada lawan yang kuhadapi beberapa waktu yang lalu. Kalau kupaksakan menggunakan seni bela diri kehancuran bumi, kekuatanku sepertinya tidak mencukupi. Saat ini keduanya, Chen Wen dan musuhnya sedang melayang di langit sama-sama berdiam diri menatap lawannya masing-masing sambil berusaha memikirkan strategi menghancurkan lawan. Sesaat kemudian Chen Wen membuat sebuah segel tangan, satu klon masuk ke dalam tubuhnya dari dunia cincin, aura Chen Wen kembali melonjak. Chen Wen telah menggunakan 4 klon selama pertarungannya, kali ini klon kelima telah ditariknya. Segel tangan segera terbentuk kemudian dilemparkan ke atas, menciptakan sebuah bayangan yin-yang. Bayangan yin yang raksasa berputar kencang, kemudian memancarkan cahaya dan menciptakan ribuan pedang yang keluar dari bayangan tersebut. Bunuh! Ribuan bayangan pedang yang hanya seukuran setengah meter berwarna hitam dan putih melesat menuju praktisi raksasa yang berasal dari dunia langit 4000 besar. Lawannya yang melihat serangan Chen Wen tersenyum dan meremehkan. Apakah kamu sudah kehabisan teknik bela diri? Hingga teknik serangan seperti ini pun bisa-bisanya kamu gunakan. Praktisi raksasa ini kemudian mengeluarkan sebuah palu yang berwarna hitam mengkilap. Seberkas cahaya energi spiritual bagaikan asap hitam membentuk sebuah palu raksasa menghantam ribuan pedang. Saat praktisi itu meremehkan Chen Wen, di saat itu pula Chen Wen mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya, kemudian menebas sesuatu yang tidak terlihat ke arah sosok raksasa yang menjadi musuhnya sambil berteriak perlahan, tebasan pedang jiwa. Tebasan ini tidak terlihat wujudnya, namun dapat dirasakan oleh praktisi yang diserang. Saat itu juga, praktisi yang berasal dari dunia langit merasakan krisis di dalam jiwanya. Apa ini? Kenapa jiwaku merasakan krisis yang sangat kuat?
Tiba-tiba praktisi bertubuh raksasa itu berteriak kesakitan, namun hanya sebentar, karena jiwa dari klon tidak terlalu kuat dan langsung jiwanya terkoyak. Beberapa saat kemudian, sosok raksasa yang menjadi musuh Chen Wen dan yang bertempur selama beberapa jam akhirnya memudar dan menghilang. Sementara itu, di dunia langit tempat Diman praktisi pendukung Sekte Iblis Neraka, yang mana klonnya bertempur dengan Chen Wen dan menghilang karena terkena sabetan senjata jiwa memuntahkan darah segar dari mulutnya sambil bergulingan. Kalau klonnya tewas karena serangan energi kuat, mungkin hanya merasakan sak di beberapa tempat tubuhnya, tapi karena serangan Han Wen menggunakan pedang jiwa, tubuh utama juga mengalami luka jiwanya. Keparat, kenapa ada serangan yang mampu melukai jiwa? Siapa pemuda itu? Sakit. Praktisi itu terus-menerus berteriak kesakitan dan juga berguling-guling tanpa bisa berhenti karena merasakan sabetan pedang jiwa yang mengoyak sedikit jiwa utama. Para klon praktisi lainnya ketika melihat pemimpin mereka telah kalah akhirnya menjadi marah. Mereka semua tidak tahu bagaimana sakitnya ketika pedang jiwa mengoyak tubuh mereka, jadi mereka marah dan berpikir bahwa pemimpin mereka hanya kalah karena kehabisan energi atau karena kekuatan energi serangan Chen Wen. Bunuh bocah itu. Salah satu klon yang merupakan praktisi tertua mengarahkan klon lainnya untuk membunuh Chen Wen. Saat ini, wajah Chen Wen tampak pucat, karena tadi ketika menyerang dia mengerahkan seluruh energi jiwanya. Satu pil jiwa pun keluar dari cincin penyimpanannya dan Chen Wen langsung menelannya. Sementara itu, ketika praktisi dari dunia langit akan menyerang Chen Wen, 5 sosok hewan iblis ras penguasa langsung menghadang di depan Chen Wen. Chen Wen memberi perintah kepada pasukan iblis jiwa melalui segel jiwa. Hunbang. Para klon dari dunia lang itu memiliki jiwa yang lemah, kalian bisa menyerang klon-klon yang bertubuh raksasa ini. Siap Tuan. Chen Wen baru menyadari kalau para klon ini memiliki kelemahan, yaitu jiwa mereka sangat lemah. Mereka hanya memiliki kekuatan energi spiritual yang melimpah, tapi kekuatan jiwa mereka sangat lemah. Pada saat Chen Wen menyerang dengan pedang jiwa, dia merasa bahwa serangannya terlalu kuat dan terlalu boros, hingga menghabiskan seluruh energi jiwanya. Dengan serangan pasukan bayangan iblis saja, Chen Wen yakin kalau para klon ini pasti akan tewas atau menghilang. Benar saja, begitu pasukan bayangan iblis menyerang dan tanpa terlihat dengan mata biasa, tiba-tiba sosok klon praktisi dari dunia langit yang bertubuh raksasa berteriak kesakitan sambil memegangi kepala mereka. Apa yang merasuki jiwaku ini? Sakit. Sosok raksasa yang berjumlah beberapa puluh sosok raksasa itu berteriak kesakitan, dan perlahan-lahan tubuh mereka menjadi transparan. Sementara itu, ketika Chen Wen memerintahkan pasukan Hunbang untuk bertindak, dia telah duduk bersila dan memejamkan mata tidak lagi memperdulikan hal lainnya. Apalagi di sekelilingnya terdapat bawahannya yang merupakan hewan iblis ras penguasa yang berjaga. Sementara itu, pasukan gabungan 20 sekte aliran putih yang menyerang para murid serta tetua-tetua tingkat rendah sekte iblis neraka tampak masih terus bertempur. Di sana juga terlihat pasukan dari mantan sekte cahaya bintang yang merupakan bawahan Chen Wen ikut melakukan pembersihan menghabisi praktisi aliran iblis. Suara-suara ledakan-ledakan yang sangat intens terus-menerus terdengar. Saat ini gedung-gedung bekas sekte iblis neraka hampir rata dengan tanah. Mayat-mayat murid serta tetua sekte iblis tampak berserakan di sana. Pertarungan ini tampak sangat tragis, karena mayat terlihat di mana-mana. Ada yang tubuhnya hancur, ada banyak potongan organ tubuh manusia di sekitar sekte iblis neraka. Pertempuran berlanjut sampai besok paginya, barulah suara-suara dentuman menghilang, dan tampaklah pemandangan yang membuat tubuh orang yang tidak terbiasa akan bergetar dan memuntahkan semua isi perut mereka. Tuan muda, semua murid sekte iblis neraka telah kami habisi. Terdengar suara beberapa patriark sekte aliran putih melaporkan hasil pertempuran kepada Chen Wen. Mereka seperti menganggap Chen Wen sebagai pemimpin mereka, karena dengan gagahnya Chen Wen sendirian melayang di langit menghadapi klon praktisi dari dunia langit, dan berhasil menghabisi para klon-klon itu. Baiklah. Sekarang senior sekalian bisa memerintahkan pasukan dari sekte kalian untuk membersihkan mayat-mayat yang berserakan, kemudian dibakar.
sedangkan mayat dari aliran putih dikubur sebagaimana baiknya. Baik Tuan Muda, kami juga telah memerintahkan hal ini kepada semua pasukan sekte kami. Saat ini kekuatan jiwa Chen Wen telah kembali pulih karena pil yang ditelannya adalah pil yang sangat berharga, yaitu pil jiwa. Para senior, saya berharap wilayah barat dari dataran Dongting bisa kalian bersihkan dari praktisi aliran iblis. Sekte-sekte pendukung sekte iblis neraka segera kalian hancurkan, karena saya akan meneruskan perjalanan saya menuju ke selatan. Apa, Tuan Muda, untuk apa Anda pergi ke selatan? Di sana terdapat sekte aliran iblis juga yang bernama sekte surgawi. Benar Tuan Muda, sekte surgawi bahkan juga memiliki pendukung dari dunia langit. Lebih baik Tuan Muda tinggal di sini saja, karena di bagian barat ini sudah jauh lebih aman setelah sekte iblis neraka telah diruntuhkan. Tidak, niat saya datang ke dataran Dongting memang ingin menghabisi semua sekte yang beraliran iblis yang menguasai dataran Dongting. Chen Wen tidak sanggup melihat pemandangan manusia menghisap darah manusia lainnya hanya demi kekuatan. Dia bertekad untuk mengubah hal ini dan mengembalikannya ke keadaan semula. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan dataran Dongting menuju ke bagian dataran terkuat di alam 4000 besar, sekalian untuk mengasah kemampuannya dan juga merangsang potensi tubuhnya secara maksimal. Namun banyak pemimpin-pemimpin sekte aliran putih yang mencoba membujuk Chen Wen untuk tinggal di dataran Dongting bagian barat ini. Mereka bahkan ingin mengangkat Chen Wen menjadi pemimpin dari semua sekte aliran putih dan menjadi pelindung semua praktisi beraliran putih. Tapi tekad Chen Wen adalah membersihkan semua praktisi aliran iblis hingga bersih dari semua alam dan dimensi yang dia datangi. Kemungkinan besar, setelah dia berhasil membersihkan semua aliran iblis di alam 4000 besar, dia akan mencari cara untuk pergi ke dunia langit. Dengan membersihkan dunia langit dari praktisi aliran iblis, maka dataran Dongting akan menjadi aman dan tidak ada lagi ancaman dari praktisi iblis di masa mendatang. Chen Wen memasukkan semua pasukan iblis jiwa serta pasukan bayangan iblis dan pasukan dari sekte cahaya bintang masuk ke dalam dunia cincin, kemudian membuka dunia jiwa dan memasukkan hewan iblis ras penguasa. Hanya tinggal Xianlong saja yang menemani Chen Wen. Xianlong, kita pergi menuju selatan. Baik Tuan Muda. Wujud Xianlong yang berupa naga raksasa melesat dengan kecepatan penuh, dengan Chen Wen duduk di atas kepalanya. Sementara itu, runtuhnya sekte iblis neraka di bagian barat dataran Dongting telah menyebar ke seluruh dataran Dongting. Penjagaan setiap wilayah dari dataran Dongting bagian barat menjadi lebih ketat oleh pasukan sekte aliran iblis. Sedangkan para ketua serta patriark sekte pendukung sekte iblis neraka yang ada di wilayah barat dataran Dongting akhirnya bergerak memburu praktisi aliran putih. Chen Wen yang pergi menuju selatan beberapa kali dihadang oleh pasukan-pasukan dari sekte pendukung sekte iblis neraka. Mereka tidak tahu siapa yang menghancurkan sekte iblis neraka, tapi yang mereka tahu, Chen Wen adalah praktisi aliran putih karena dia tidak memiliki energi iblis di tubuhnya. Beberapa kali Chen Wen menghabisi praktisi aliran iblis di sepanjang jalan, apalagi mereka ada yang bahkan menghadangnya. Salah satu sekte pendukung sekte iblis neraka adalah sekte Qingkui. Sekte Qingkui adalah sekte yang berpusat di dekat perbatasan wilayah barat dan selatan. Sekte Qingkui ini juga merupakan salah satu sekte terkuat yang menjadi pendukung sekte iblis neraka, karena sekte Qingkui adalah sekte yang menahan pengaruh sekte iblis surgawi melewati batas wilayah barat dan selatan. Biarpun sekte-sekte aliran iblis yang ada di dataran Dongting terlihat sama-sama aliran iblis, namun mereka tidak ada yang bisa bersatu. Sekte-sekte iblis ini selalu bertempur untuk memperluas wilayah mereka. Pertempuran itu telah dilakukan sejak berdirinya sekte-sekte aliran iblis berdiri. Tidak ada satupun di antara 5 sekte aliran iblis terbesar bisa akur. Keempat sekte aliran iblis ini sepanjang tahun akan selalu perang, dan setiap 5 tahun sekali mereka akan mengadakan kompetisi para generasi muda mereka untuk menentukan sekte mana yang terkuat. Terakhir kali turnamen diadakan di wilayah barat dataran Dongting, dan pemenang kompetisi adalah dari wilayah utara, yaitu sekte iblis bumi yang menjadi pemenang turnamen.
sekte yang menjadi pemenang akan mendapatkan banyak sumber daya bagi para praktisi kultivator aliran iblis. Sumber daya utama bagi kultivator aliran iblis adalah darah dari praktisi kuat. Semakin kuat seorang praktisi aliran putih, maka darahnya akan semakin baik untuk menjadi sumber kekuatan para kultivator aliran iblis. Karena itu, ketika di wilayah bagian perbatasan antara selatan dan barat, Chen Wen dihadang banyak kultivator aliran iblis yang tergila-gila dengan darahnya. Berhenti. Chen Wen yang duduk santai di atas kepala naga Xianlong tampak acuh tak acuh menatap orang-orang yang menghadangnya di langit. Jumlah mereka kemungkinan tidak kurang dari 300 praktisi aliran iblis. Chen Wen tahu mereka adalah praktisi aliran iblis, jadi tanpa ragu, dia memerintahkan Xianlong menghabisi musuh di hadapannya. Xianlong, bunuh, tunggu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan di antara 300 praktisi itu menghentikan pergerakan Xianlong. Dia adalah seorang praktisi yang memakai jubah hitam dengan kepala tertutup jubahnya juga dan auranya sangat kental dengan aura gelap. Dia adalah patriark sekte, apalagi yang ingin kamu ucapkan? Saya tidak ingin mengobrol dengan praktisi aliran iblis, karena kalian tidak layak dijadikan teman dan diajak ngobrol. Chen Wen berkata dengan dingin. Kata-kata Chen Wen membuat pemimpin para praktisi aliran iblis menjadi marah, tapi dia menekannya, kemudian berkata dengan suara beratnya. Bocah, kami berasal dari sekte Qingkui yang berada di perbatasan antara wilayah barat dan selatan. Kami menghadangmu hanya ingin meminta sedikit esensi darahmu. Setelah kamu memberikannya, maka kami akan melepaskan kamu pergi. Patriark sekte Qingkui memekankan nama sekte Qingkui agar Chen Wen menjadi takut. Bagaimanapun juga sekte Qingkui adalah sekte kuat yang hanya sedikit lebih lemah dari sekte iblis neraka. Chen Wen tidak peduli dengan nama sekte Qingkui, apalagi dia tidak tahu nama sekte tersebut, apalagi para praktisinya semua memiliki energi iblis, jadi itu artinya mereka adalah musuh dan pantas untuk dihabisi. Chen Wen menjadi marah. Karena dengan memberikan esensi darah, otomatis seorang praktisi yang kehilangan sedikit esensi darahnya akan menjadi lemah, dan itu artinya bahwa mereka yang menghadangnya ingin dia tewas setelah mengeluarkan esensi darahnya, mereka akan segera menghabisinya. Sambil mengeluarkan banyak pasukan dari dunia cincin, dengan jumlah tidak kurang dari 1000 bawahan keluar dari dunia cincin, kekuatan mereka yang terlemah adalah Kaisar Langit Keabadian tahap ketiga. Semua pasukan Chen Wen melihat musuh dengan semangat, mereka bahkan menjilat bibir mereka dan ada beberapa yang sampai meteskan air liur mereka, seakan-akan mereka melihat makanan paling lezat di depan mereka sedang menunggu kedatangan mereka. Melihat pasukan Chen Wen yang sangat banyak itu, Patriark Sekte Qingkui sangat terkejut. Dari mana mereka keluar? Kenapa jumlahnya sangat banyak? Chen Wen tidak perlu berbasa-basi, dia langsung memerintahkan semua pasukannya untuk membantai musuh. Habisi mereka semua tanpa sisa. Xianlong, kamu habisi ketua mereka, karena hanya dia yang memiliki kekuatan paling tinggi. Baik Tuan Muda. Begitu para bawahan Chen Wen menerima perintah, maka mereka semua langsung bergerak dengan menarik senjata mereka semua dan langsung menyerang. Kalian, bunuh mereka semua, jangan takut dengan jumlah musuh. Karena tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi, Patriark Sekte Qingkui memberi perintah untuk menyerang musuh yang telah bergerak menyerang mereka. Patriark Qingkui juga berteriak untuk membangkitkan semangat pasukannya, dengan mengatakan jumlah, padahal, pasukan Sekte Qingkui masih banyak yang masih di ranah Raja Surgawi Keabadian. 300 orang dari Sekte Qingkui bersih dibantai oleh pasukan Chen Wen yang notabene adalah perwujudan dari ras hewan iblis. Mereka juga memakan daging praktisi aliran iblis, karena daging mereka mengandung tonik yang sangat baik bagi pertumbuhan kekuatan pasukan Chen Wen. Hal ini Chen Wen tahu karena ketika menghadapi pasukan Sekte Iblis Neraka, banyak pasukan dari ras hewan iblis meminta jasad dari praktisi aliran iblis kepada Chen Wen untuk mereka konsumsi. Jadi pada saat bertemu dengan praktisi aliran iblis, Chen Wen sekalian mengeluarkan pasukannya untuk berpesta. Setelah semua pasukan Sekte Qingkui beserta patriarknya dibunuh, Chen Wen memberi perintah lagi.
Sekarang kita mencari keberadaan Sekte Qingqi dan habisi semua praktisi aliran iblis yang berada di sana. Siap Tuan Muda. Tiba-tiba terdengar suara Xiao Kai yang mengirimkan transmisi suaranya dari dunia cincin kepada Chen Wen. Tuan Muda, tolong aku juga ikut keluar memberantas praktisi aliran iblis, daging mereka sangat bagus untukku. Chen Wen hanya tersenyum dan mengeluarkan Xiao Kai. Ketika Xiao Kai keluar, tanpa menyapa Chen Wen, dia melesat mengikuti pasukan yang bergerak menuju ke selatan. Chen Wen hanya menggelengkan kepalanya dengan pasrah sambil sedikit tersenyum, sedangkan Xian Long yang melihat tingkah Xiao Kai yang tidak sopan langsung marah dan akan bertindak. Tidak perlu, sifatnya masih seperti anak-anak, sama saja kalau kamu peringatkan, lagi pula dia sudah terlalu dimanjakan oleh istriku, Tuan Putri terlalu memanjakan makhluk ras hewan iblis, itu merupakan keberuntungannya. Terdengar suara iri dari Xian Long menatap kepergian Xiao Kai yang sudah berada di kejauhan. Mari kita ikuti mereka. Xian Long dan Chen Wen melesat dengan santai mengejar pasukannya yang bergerak mencari keberadaan Sekte Qingqi yang berada di perbatasan wilayah barat dan selatan. Pasukan Chen Wen bergerak terpisah ke segala arah menuju selatan untuk mencari keberadaan Sekte Qingqi. Hanya dalam tempo waktu 1 hari, akhirnya Sekte Qingqi pun diketahui keberadaannya. Pasukan Chen Wen mengirim pesan melalui segel jiwa kepada Chen Wen. Tuan Muda, kami telah berhasil menemukan keberadaan Sekte Qingqi. Bagus, kalian tunggu di sana dan jangan bergerak dahulu, saya akan memanggil lainnya agar berkumpul di dekat kalian. Karena pasukan Chen Wen bergerak secara terpisah, maka Chen Wen mengirimkan transmisi suara melalui segel jiwa ke semua pasukannya agar berkumpul di suatu tempat di mana ditemukannya Sekte Qingqi. Setelah setengah hari lamanya menunggu, akhirnya semua pasukan yang tersebar telah berkumpul. Melalui mata ilahinya, Chen Wen melihat Sekte Qingqi juga bukanlah sekte kecil, kekuatan Sekte Qingqi hanya sedikit selisihnya dengan Sekte Iblis Neraka. Jumlah praktisi yang ada di dalam sekte tidak kurang dari 5 juta kultivator aliran iblis, dengan ranah tertinggi Kaisar Langit Keabadian tahap IK-12 sebanyak puluhan praktisi, sisanya di bawah ranah tersebut, sedangkan murid-muridnya berada di ranah Raja Surgawi Keabadian dan 80%-nya di ranah Kaisar Keabadian. Kalian sebarkan bendera formasi ini terlebih dahulu mengelilingi seluruh Sekte Qingqi ini. Chen Wen tidak mau mengambil resiko kalau praktisi yang ada di Sekte Qingqi memanggil bantuan kepada praktisi di dunia langit lagi, jadi Chen Wen ingin menutupi Sekte Qingqi dengan formasi penutup, sehingga praktisi yang ada di dalam sekte tidak akan bisa memanggil bantuan ke langit. Setelah menunggu sampai setengah hari lagi, akhirnya semua bendera formasi telah berhasil ditanamkan di sekeliling Sekte Qingqi. Segera Chen Wen melesat ke langit Sekte Qingqi tapi menyembunyikan keberadaannya kemudian mengaktifkan bendera formasi. Chen Nen memuat sege tengan yang lumayan rumit, kemudian melemparkannya ke langit, hingga menimbulkan sedikit dentuman, dan energi segel tersebut melesat ke segala arah untuk mengaktifkan bendera formasi. Sementara itu semua tetua tingkat tinggi dan tetua rendah Sekte Qingqi sedang berkumpul di aula utama Sekte Qingqi sampai jauh malam. Mereka membahas keberadaan patriark serta pasukan elit Sekte Qingqi yang menghilang, keadaan sekte sedikit panik. Rapat ini dipimpin oleh wakil patriark Sekte Qingqi, tapi sebelum rapat usai, tiba-tiba di tengah rapat, mereka mendengar suara dentuman yang tidak terlalu kuat, akhirnya mereka semua pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Apa itu di langit? Kenapa terdapat formasi aneh? Siapa yang mengaktifkan formasi? Apakah ini formasi sekte kita yang terbaru? Wakil Patriark Sekte Qingqi mengerutkan dahinya menatap formasi yang aktif di langit. Sepertinya ini bukan formasi Sekte Qingqi, apakah sekte kita diserang? Semuanya, hati-hati, sepertinya kita diserang, persiapkan kekuatan kalian semua. Di langit, Chen Wen mengeluarkan lebih banyak pasukan dari dunia cincin, dengan jumlah 3 juta orang lagi. Mereka terdiri dari ras manusia dan ras hewan iblis, semua pasukan Chen Wen bersatu. Formasi yang dibuat Chen Wen sedikit unik, yaitu, praktisi dari luar bisa masuk,
namun praktisi dari dalam tidak bisa keluar. Semuanya serang dan bunuh tanpa sisa. Semua pasukan Chen Wen tanpa ragu langsung melesat memasuki formasi dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Bawahan Chen Wen yang berasal dari Sekte Cahaya Bintang yang sudah lama tidak lagi pernah mengikuti perang, akhirnya menjadi bersemangat. Mereka juga mengambil andil dan menyerang dengan penuh semangat, karena kualitas pasukan Chen Wen jauh di atas pasukan Sekte Qingkui yang hanya menang kuantitas saja, sedangkan Sekte Qingkui yang telah kehilangan patriarknya serta banyak pasukan elit sekte menjadi panik. Beberapa tetua serta tetua agung Sekte Qingkui segera memberi perintah untuk meminta bantuan ke dunia langit. Cepat tembakan energi kalian ke langit untuk meminta bantuan kepada dunia langit. Tetua agung, kami telah beberapa kali menembakkan energi kami ke langit, tapi sepertinya sekte kita telah ditutupi oleh sebuah formasi, sehingga kami tidak mampu mengirimkan pesan ke langit. Sial, biar saya saja yang mengirimkan pesannya ke langit. Dasar kalian tidak becus. Energi yang besar ditembakkan oleh tetua agung Sekte Qingkui, namun energi tersebut pecah karena tertahan oleh formasi yang dibuat oleh Chen Wen. Kejadian ini membuat semua tetua serta murid-murid Sekte Qingkui semakin panik, mereka tidak mampu menahan serangan-serangan ganas dari pasukan Chen Wen. Hanya dalam 1 jam saja, Sekte Qingkui telah porak-poranda. Lebih dari 1 juta praktisi serta murid Sekte Qingkui tewas oleh serbuan pasukan Chen Wen. Setelah menghancurkan seluruh Sekte Qingkui yang merupakan sebuah sekte aliran iblis, para pasukan Chen Wen mengambil semua sumber daya sekte dan dibawa ke dunia cincin, kemudian diserahkan kepada petugas pembagi sumber daya di dalam dunia cincin. Sumber daya Sekte Qingkui tidak banyak, karena sumber daya utama bagi praktisi aliran iblis adalah darah praktisi aliran putih yang memiliki ranah tinggi. Pasukan Chen Wen juga banyak membebaskan tahanan yang merupakan praktisi aliran putih yang diambil darahnya. Para praktisi yang ditangkap oleh praktisi aliran putih akan dijadikan sebagai sapi perah, mereka akan diberi makan enak, serta diberikan sumber daya agar bisa meningkatkan ranah mereka. Kemudian darah praktisi aliran putih ini akan diambil secara perlahan-lahan, agar praktisi aliran putih tidak sampai tewas. Setelah dibebaskan oleh pasukan Chen Wen, mereka bebas pergi kemanapun, dan pasukan Chen Wen tidak akan menahan mereka. Setelah menghabis semuanya, Chen Wen memasukkan semua pasukannya ke dalam dunia cincin, tidak ada mayat yang tertinggal di Sekte Qingkui, karena semua mayat dibawa masuk ke dalam dunia cincin untuk dikonsumsi para pasukan hewan iblis. Xianlong, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke selatan. Baik Tuan Muda. Chen Wen segera melompat di atas kepala Xianlong dan keduanya segera melesat menuju selatan daratan Dongting. Daratan Dongting wilayah barat dan wilayah selatan hanya dibatasi oleh sebuah sungai yang cukup lebar. Lebar sungai ini mencapai beberapa kilometer. Saat Xianlong memasuki wilayah selatan, ternyata di dekat wilayah selatan ini juga terdapat klan pendukung Sekte Iblis Surgawi. Pada saat Xianlong dan Chen Wen akan melesat menuju ke pusat dataran bagian selatan, mereka dihadang oleh ratusan pasukan klan Tun. Klan Tun memiliki kekuatan yang setara dengan Sekte Qingkui, bahkan sedikit lebih kuat dari Sekte Qingkui. Karena di klan Tun ini terdapat 5 praktisi dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir, sedangkan di Sekte Qingkui hanya ada 3 praktisi saja yang memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir. Dan juga klan Tun ini adalah klan yang dipercaya oleh Sekte Iblis Surgawi untuk menghadang Sekte Qingkui di perbatasan. Berhenti, kalian tidak boleh melintasi tempat ini, karena ini adalah wilayah kekuasaan Sekte Iblis Surgawi. Chen Wen menatap ratusan pasukan yang menghadang keduanya, dan Chen Wen melihat ada salah satu praktisi yang telah memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir. Dan mereka semua memiliki aura haus darah yang sangat pekat. Aura ini membuat Chen Wen sangat mual, karena tubuh mereka juga mengeluarkan bau bangkai manusia. Kalian sudah terlalu merajalela di daratan Dongting ini, semua praktisi aliran iblis akan kami musnahkan. Chen Wen sangat marah dan membentak pasukan yang menghadangnya itu. Bocah yang sangat naif, dengan ranahmu yang rendah ini,
dan kalian hanya ada dua sosok yang ingin melawan kami. Kalian seperti nyamuk yang ingin menggoyang pohon, sangat bodoh. Chen Wen tidak mau meladeni percakapan dengan prakti aliran iblis. Segera saja sayap di punggungnya muncul dan Chen Wen langsung melesat dengan kecepatan penuh, hingga terlihat seperti ekstrim menuju pemimpin pasukan yang menghadangnya. Pemimpin pasukan klan Tun sangat terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh Chen Wen. Dia tidak sempat melakukan apapun, tiba-tiba Chen Wen telah muncul di hadapannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.